Shalom, selamat malam Ibu Bapak, saudari-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh berjumpa lagi di dalam persekutuan doa malam. Firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat 1 dan ayatnya yang kedua berbunyi demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Saudaraku, keberadaan kita hari ini, kita boleh ada sebagaimana kita ada karena ada Tuhan yang melindungi kita sebagai benteng hidup kita. Kita boleh berdiri teguh menjalani kehidupan kita karena kita berdiri di atas batu karang yang kokoh, yakni Allah kita. Hidup kita boleh dihangatkan, boleh diterangkan karena ada Tuhan sebagai surya hidup kita. Karena itu mari kita memuji Tuhan lewat Kidung Jemaat nomor 405. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal kau ada, yang lain tak perlu. Mari kita pujikan pujian ini. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang. Di hadiratmu jiwaku tenang. Bait yang kedua. Kaulah hikmatku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anakmu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Bait yang ketiga. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacita kekal dalammu. Kuasa sorgawi Engkau kuasaku. Mari kita berdoa. Engkaulah pelita di dalam hidup kami Tuhan. Engkau benteng dan batu karang yang terus meneguhkan kehidupan kami. Bapa, seperti pujian yang kami dendangkan, demikian pula iman yang kami naikkan kepada Engkau. Bahwa Engkau satu-satunya andalan kami. Tuhan, berkatilah ibadah kami pada malam hari ini. Dari awal sampai dengan selesai berjalan dengan baik dan Engkau yang dipermuliakan. Karena itu kami mau membuka ibadah kami di dalam nama Allah Tritunggal yang terus menjadi penopang hidup kami. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, malam hari ini bentuk doa malam kita dalam bentuk pendalaman Alkitab. Karena itu kita akan langsung membaca dan kemudian melakukan pendalaman terhadap Alkitab. Tapi sebelumnya mari kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita. Kita memuji Tuhan lewat pujian Jadi Sepertimu sebagai pujian persiapan. Bapa, Kau setia. Mari kita pujikan pujian ini. Bapa, Kau setia.
seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, sancarkan kasihmu, ku mau jadi seperti. Kita pujikan pujian ini, kerinduanku tinggikan namamu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat mengerti dan kami dapat menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu yang berkekurangan, kiranya Tuhan menolong agar dapat menyampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita membuka firman Tuhan di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Sekali lagi Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 8 saya akan bacakan buat kita. Ibu bapak boleh memperhatikan di Alkitab masing-masing. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan,
dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, judul perenungan kita malam hari ini adalah Allah yang menyesal. Tetapi saya memberikan subjudul atau subtema yakni anugerah di tengah murka. Sekali lagi, anugerah di tengah murka. Malam hari ini kita akan mendalami teks ini ayat per ayat karena dalam bentuk PA. Mari kita melihat mulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua, saudara-saudara. Nah, di dalam ayat 1 dan ayat kedua, kalau kita memperhatikan baik-baik, di sana merupakan pendahuluan atau pengantar untuk cerita selanjutnya. Nah, ayat 1 itu memberikan kita penjelasan bahwa manusia itu mulai bermultiplikasi atau bertambah banyak. Nah, tentu kita tidak bisa memisahkan bagian ini dengan Kejadian pasal 1 di mana Tuhan memerintah manusia untuk beranak cucu. Jadi ketika manusia bermultiplikasi, itu bagian dari rencana Tuhan. Kemudian di dalam ayat 2 saudara-saudara kita melihat di sana dijelaskan bahwa anak-anak manusia itu cantik-cantik. Sehingga anak-anak Allah mengambil anak-anak manusia untuk dijadikan istri. Nah, mungkin kita bertanya di sini, sebenarnya anak-anak Allah ini siapa sih? Apakah ini malaikat? Memang ada yang berpendapat bahwa ini malaikat. Anak-anak Allah berarti malaikat yang kawin dengan manusia gitu ya. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa ini keturunan Set. Keturunan Set adalah keturunan yang saleh, keturunan dari Adam. Nah, lantas yang benar yang mana nih? Siapakah anak-anak Allah di dalam ayat ini, saudara-saudara? Nah, ada banyak penjelasan, ada banyak kesimpulan, tetapi sebagian besar sarjana berpendapat bahwa anak-anak Allah di sini merujuk kepada mereka yang berkuasa, kaum ningrat. Mereka pemimpin-pemimpin manusia yang hebat-hebat. Nah, mengapa mereka bukan malaikat? Mengapa mereka adalah para pemimpin? Mengapa kita harus memahami anak-anak Allah sebagai para penguasa? Nah, yang paling pertama adalah kalau kita melihat di sana kan dikatakan anak-anak Allah, kalau dalam terjemahan Ibrani Beneha Elohim. Nah, kata ben atau son itu tidak pernah ada relasi yang spesifik dalam perjanjian lama, di mana relasi itu antara Allah dan manusia gitu loh. Nah, jadi tidak ada relasi spesifik gitu ya saudara-saudara. Jadi sekali lagi tidak pernah dipakai kata ben itu untuk relasi dengan Yahweh. Yang kedua, memang ada kata Allah di sana dalam bahasa Ibrani Elohim. Tetapi kata Elohim memang sering diterjemahkan dengan Allah atau ilahi. Namun di dalam dunia kuno, bahkan di dalam perjanjian lama, kata Elohim itu tidak selalu merujuk kepada Allah. Kata Elohim itu bisa merujuk kepada misalnya mereka yang berkuasa. Mereka yang punya power gitu ya. Atau merujuk kepada hakim-hakim. Mereka yang menghakimi orang atau yang menghakimi suatu perkara, itu bisa disebut sebagai Elohim. Mereka yang punya kuasa gitu ya. Nah, saudara-saudara, yang terakhir, alasan yang terakhir lah, kalau kita mempelajari dalam dunia timur dekat kuno, Mesir, Mesopotamia, nah pemimpin-pemimpin mereka itu dianggap Allah, bahkan disamakan dengan Allah. Dan hal ini sampai dibawa-bawa di kerajaan abad pertama bagi orang Roma gitu ya. Jadi orang Mesir menganggap Firaun ya setengah Allah, bahkan bisa mewakili Allah atau dia bisa jadi dia Allah. Bahkan setelah mati mereka percaya Firaun bisa jadi Allah. Nah, konsep ini juga ada di Roma. Orang Roma percaya sesudah mati kaisarnya jadi Allah, saudara-saudara. Jadi sekali lagi kata anak-anak Allah di sini, saudara-saudara, itu tidak merujuk kepada malaikat tetapi merujuk kepada orang-orang yang berkuasa. Dengan kata lain, orang-orang yang berkuasa menggunakan kekuasaannya, mereka bisa mengambil istri siapa saja, atau anak siapa saja, perempuan siapa saja, yang mereka mau mereka ambil, dan mereka nikahi berdasarkan nafsu mereka. Ini mungkin cenderung berbicara tentang ada yang poligami, perjinahan, dan lain sebagainya. Dosa-dosa seksualitas. Nah, sekarang kita ke ayat 3, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam ayat 3 itu merupakan respons Allah
terhadap ayat 1 dan ayat 2. Sekali lagi ayat 3 merupakan respons Allah terhadap ayat 1 dan ayat 2, di mana manusia itu mungkin mengambil istri orang, mengambil anak orang, melakukan perzinahan karena mereka punya kuasa. Kemudian Allah akhirnya merespons. Salah satu respons Allah adalah membatasi umur manusia, yakni 120 tahun saja. Nah, saudara-saudara, di sini mungkin kita akan menjumpai hal yang sedikit membingungkan. Di sini Allah mengatakan bahwa umur manusia hanya akan 120 saja. 120 tahun. Tetapi kita akan menjumpai dalam cerita-cerita selanjutnya, itu umur Abraham sampai 175 loh. Lebih dari 120. Atau umur Yakub 147. Atau umur Ishak 180 tahun. Kok beda sih? Padahal Allah sudah batasi di Kejadian pasal 6. Kok di kejadian-kejadian selanjutnya di pasal-pasal berikut umur manusia bisa lewat sih? Ini menimbulkan pertanyaan. Lantas bagaimana kita memahami ini, saudara-saudara? Nah, 120 tahun itu tidak dapat ditafsirkan secara literal. 120 merujuk kepada Allah yang membatasi umur manusia. Jadi sekali lagi 120 adalah cara Allah membatasi. Entah dia berapapun umurnya, tetapi tidak lagi panjang. Kalau kita kembali ke Adam gitu ya, umurnya ribuan tahun dan yang lain-lain gitu ya. Ada yang ratusan tahun, bahkan 700, 800. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, mengapa Allah membatasi? Karena Allah melihat ada kecenderungan yang tidak baik. Hal ini kemudian diteguhkan lagi dengan penjelasan bahwa Roh Tuhan tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Jadi kalau kita baca saudara-saudara di kitab Kejadian awal-awal, di situ keturunan Adam ada yang ratusan tahun tinggi ya, ada sampai 700 atau 600, 500, tetapi Tuhan membatasi 120 tahun. Nah, apa maksudnya ya? Allah memberikan otoritas kepada kita itu akhirnya jadi sedikit. Usia kita direduksi karena dosa. Nah, di dalam ayat 4 saudara-saudara, ayat 4 ini menarik. Dalam ayat 4 mari kita perhatikan, dikatakan demikian. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak manusia dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mungkin kita bilang siapa ini anak-anak raksasa gitu atau orang-orang raksasa. Nah, saudara, orang-orang raksasa itu seharusnya harus dihubungkan dengan ayat 1 yang berbicara mengenai anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah itu, kemudian kalau kita melihat di ayat 4, dibahasakan dengan bahasa yang lain, orang-orang raksasa. Apakah itu berarti dia badannya tinggi atau badannya besar? Nah, saudara-saudara, nah kata raksasa di situ itu diambil dari kata Ibrani Nephilim. Nephilim itu sebenarnya tidak harus diterjemahkan dengan raksasa. Nephilim bisa diterjemahkan dengan orang yang berkuasa, para ningrat, atau mereka yang kuat. Sehingga kata orang-orang raksasa itu tidak tepat, terjemahan yang keliru. Tetapi harusnya disesuaikan dengan ayat 1 bahwa bukan orang-orang raksasa tetapi mereka yang berkuasa atau para ningrat. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, ayat 4 ini mengatakan bahwa anak-anak Allah menghampiri anak-anak manusia. Nah, saya sependapat dengan beberapa penafsir bahwa menghampiri di sini sebenarnya merupakan eufisme atau diperhalus gitu loh, bahasa yang diperhalus untuk menjelaskan bahwa ada hubungan seksual antara anak-anak Allah yang menghampiri anak-anak manusia. Nah, saudara-saudara, hubungan seks di sini kecenderungannya adalah hubungan seks yang tidak wajar. Nah, sekali lagi hubungan seks yang tidak wajar kemudian yang menghasilkan anak-anak manusia, perempuan-perempuan itu hamil. Nah, kehidupan ini bejat sekali, tetapi berlangsung dalam waktu lama gitu ya. Berlangsung terus-menerus. Sehingga di dalam ayat 5 dan ayat yang ke-7 kita akan melihat puncak dosa manusia itu semakin menggila di sana. Saudara-saudara. Dalam ayat 5 sampai Tuhan murka di sana ya. Nah, ayat 5 sampai dengan ayat 7 merupakan puncak dosa manusia yang semakin menggila. Ayat ini mengatakan bahwa kejahatan di dunia semakin besar. Dan kecenderungan manusia adalah berbuat dosa. Nah, akhirnya Allah menyesal. Mungkin kita bertanya, kok Tuhan menyesal sih? Bukannya Tuhan tahu segala sesuatu? Bukannya pengetahuannya lengkap? Betul.
pengetahuan Tuhan itu lengkap. Tuhan itu maha tahu. Yang dimaksud dengan menyesal di sini saudara-saudara, itu menggambarkan atas Allah yang berkabung. Allah yang bersedih karena dosa dihidupi begitu sebejat-bejatnya oleh manusia. Akhirnya Allah merancangkan hukuman. Di dalam ayat 8 saudara-saudara, Allah sudah melancarkan hukuman. Dalam ayat 7 Allah akan menghapus manusia. Namun dalam ayat 8 kita melihat saudara-saudara, meskipun Allah merancangkan hukuman, tetapi di sana ada anugerah. Di tengah murka Allah terhadap dosa manusia, ada anugerah Allah. Sekali Allah, tetaplah Allah. Sekali maha kasih, tetaplah maha kasih. Nah, inilah Allah yang dicatat dalam ayat 8, saudara-saudara. Ayat 8 dengan sangat jelas menjelaskan kepada kita bahwa Allah tidak menghancurkan semua manusia. Allah berbelas kasih kepada Nuh. Mengapa? Karena Nuh hidup di jalan yang Allah inginkan. Nuh hidup tidak bercela. Saudara, Allah tidak bisa memungkiri dirinya sendiri bahwa Allah mengasihi Nuh. Dan Nuh adalah orang yang takut akan Tuhan. Karena itu Allah tidak membinasakan Nuh dengan semua manusia yang lain, tetapi Allah memberikan anugerah. Allah bisa saja saudara-saudara tidak membunuh dulu dan langsung membawa Nuh ke sorga dan menghapuskan ras manusia. Tetapi lewat Nuh kita melihat bahwa Allah mempertahankan ras manusia. Ketika datang air bah yang besar itu saudara-saudara, narasi kejadian selanjutnya menjelaskan kepada kita bahwa kita adalah keturunan Nuh. Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui pemaparan di atas, kita dapat melihat bahwa Allah yang menciptakan manusia itu memiliki satu tujuan, yakni manusia hidup memuliakan Tuhan. Tetapi manusia tidak mengikuti kehendak Tuhan. Mereka hidup semau mereka, melakukan banyak kejahatan, berzina, poligami, merebut istri orang lain, dan melakukan kejahatan yang lain. Dan dosa-dosa ini semakin bertambah, saudara-saudara. Akhirnya Allah membinasakan manusia melalui air bah. Nah saudara-saudara, tetapi di tengah murka Allah akan dosa manusia, kalau kita melihat, di balik Allah yang kecewa, Allah yang sakit hati, masih ada anugerah Tuhan yang tersisa bagi manusia. Nah saudara, bukankah hal ini hal yang sering kita rasakan? Di tengah kehidupan kita yang penuh dosa, Allah terus memberikan kita kesempatan untuk kembali kepadanya. Kita hidup penuh dosa, Allah tetap mencukupi kebutuhan kita. Kita hidup penuh dosa, Allah tetap melindungi kita. Tetapi kita perlu ingat saudara-saudara, anugerah Allah itu bukan anugerah yang murahan. Anugerah yang Allah berikan kepada manusia adalah titik di mana Allah memberikan jalan bagi manusia untuk bertobat. Ketika di tengah murka Allah memberikan anugerah, sebenarnya Allah sedang memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Paulus berkata dalam Roma pasal 2 ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Kemudian di dalam ayat 6 dan 8, Paulus melanjutkan dengan mengatakan, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran dan taat kepada kelaliman. Saudaraku yang diberkati Tuhan, meski di tengah murka yang menyala-nyala, Allah memberikan kita anugerah. Allah masih memberikan kita anugerah. Tetapi anugerah Allah perlu diresponi dengan tepat. Di dalam kasih karunia anugerah yang berkelimpahan, Allah menantikan hati yang penuh pertobatan. Karena hanya melalui hati yang penuh pertobatan akan datang pemulihan dan pengudusan. Dan melalui pemulihan dan pengudusan,
kita mampu berjalan di jalan yang Allah inginkan dan melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya boleh kami tanamkan di dalam hati dan pikiran kami, bahwa anugerah-Mu yang Engkau berikan bagi kami, kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah itu, menuntun kami kepada pertobatan, menuntun kami kepada hidup yang Engkau kehendaki. Karena itu tolonglah kami Tuhan dapat hidup dengan baik dan benar. Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan gereja kami di tengah pandemi. Tuhan menolong semua pelayanan kami boleh berjalan dengan baik. Kami boleh terus melayani Tuhan dengan efektif. Kiranya Tuhan melindungi dan menjaga kesehatan kami, sehingga kami boleh terus dengan kesetiaan dan totalitas memberikan hidup kami kepada Engkau. Kami berdoa untuk jemaat kami, pergumulan, masalah apapun yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan memegang tangan mereka dan menuntun mereka untuk melewati jalan kehidupan yang Tuhan percayakan. Berkatilah keluarga kami, mama, papa, orang tua, anak-anak kami, saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada. Baik mereka yang tinggal di Ambon atau di luar Ambon, kiranya Tuhan menjaga, Tuhan melindungi dan memelihara mereka. Kami percaya Tuhan Engkau mendengarkan doa kami dan Engkau akan menjawab sesuai dengan kedaulatan-Mu dan rencana-Mu yang indah bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini dengan sebuah keyakinan bahwa perjalanan hidup kita adalah perjalanan bersama dengan Allah di setiap musim hidup kita. Karena itu mari kita menyanyikan pujian bersamamu. Dan kita percaya bahwa di setiap musim hidup kita, naik turun kehidupan kita, susah senang hidup kita, kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hati.
Saudaraku, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, sudah kami lakukan ibadah kami pada malam hari ini. Kami akan melanjutkan perjalanan kehidupan kami. Kiranya Engkau terus bersama dengan kami, menyertai kami di dalam perjalanan hidup ini, dan terus melindungi kami. Dan kami mau percaya bahwa Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena itu ya Tuhan, berkatilah kami. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kami. Amin. Selamat malam saudaraku, sampai berjumpa di doa malam minggu depan. Tuhan memberkati.